syariat ini, kalau dalam urusannya itu kita tibi untuk pengobatan, paling enggak syariat itu melakukan 3 hal ini. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, membentengi dari hal-hal yang bisa mendatangkan suatu penyakit. Yang ketiga, menjadikan tubuh ini terbebas dari segala macam penyakit. Jadi yang pertama itu fokus jaga kesehatannya agar tetap sehat. Yang kedua, pembentengan dari penyakit yang dimungkinkan akan datang. Yang ketiga, jika di tubuh sudah ada penyakit, maka usaha untuk menghilangkan penyakit. Ketiganya ini diatur oleh syariat. Ketiganya diatur oleh syariat. Jadi silakan Anda tulis dengan bahasa apa yang Anda pahami. Keterangan 3 tadi, jenengan paham kan? Nah, saya kasih contoh lagi. Nanti insya Allah akan lebih paham. Nanti insya Allah akan lebih paham. Contoh begini. Orang kalau safar, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Betul enggak? Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia sakit atau dia musafir, maka dia ganti puasanya di hari yang lainnya. Artinya apa? Safar itu sendiri sudah bisa membahayakan kesehatan karena capek. Makanya orang yang safar tidak diwajibkan puasa. Kenapa? Karena biar tetap kesehatannya terjaga. Paham maksudnya? Satu. Yang kedua, tentang masalah tayamum ketika orang itu sakit dan yang ada hanya air dingin. Kalau dia pakai air, dia bisa sakit. Berarti kan menjaga diri agar tidak mendatangkan suatu penyakit, ya kan? Penjagaan kan penting. Ini air dingin bisa jadi penyakit, makanya syariat memperbolehkan untuk tayamum, ya kan? Yang ketiga, jika di dalam tubuhnya itu ada penyakit, maka boleh dihilangkan sekalipun di situ ada konsekuensi syariatnya. Orang kalau haji itu kan tidak boleh motong rambut, tapi kalau di rambutnya itu gatel, banyak kutunya, ya sudah akhirnya boleh untuk dipotong. Paham ya? Tapi nanti membayar fidyah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutnya hadis yang pertama, yaitu dari Nabi SAW, Nabi bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah Ta'ala itu menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah juga pasti menurunkan obatnya. Ada riwayat yang lain, dawaan bukan syifaan. Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Penyakit itu ada obatnya. Di sini sampai Imam Zamakhsyari mengatakan betul setiap penyakit itu ada obatnya, tapi ada penyakit yang enggak ada obatnya. Apa? Goblok. Goblok ini apa? Tidak ada obatnya. Bukan enggak tahu loh ya. Orang tidak tahu mau belajar itu bukan goblok, itu sudah tidak tahu tapi merasa dirinya tahu, itu tidak ada obatnya itu. Yang harus berobat yang ngadepi dia ya. Harus berobat ngadepi orang goblok kok. Tidak ada obatnya, repot itu. Tapi sindiran aja ini. Nah. Jadi tidak ada suatu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Makanya sekalipun sekarang ini misalkan ada gembar-gembor, penyakit ini enggak ada obatnya dan sebagainya, itu pasti ada obatnya, enggak mungkin enggak ada. Hanya saja mungkin belum ditemukan. Hanya saja mungkin belum ditemukan. Tapi pada dasarnya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sampai itu tadi kan sudah jelas ya, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan suatu penyakit kecuali itu pasti ada obatnya. Nah, karena itu sebagian riwayat yang lain menggabungkan hadis ini dengan perintah untuk orang itu berobat.
Tapi ada hadis tadawu ya ibadallah fa innallaha lam yadh'an illa wadha'a lahu syifaan. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meletakkan suatu penyakit kecuali juga meletakkan obatnya atau kesembuhan dari penyakit tersebut. Kecuali satu, penyakit tua. Tak ada obatnya, sudah tua kok. Umur 80 tahun, misalkan minum es sedikit batuk, ini ada obatnya ya sudah, tidak usah minum es. Salah tidur, apa keceklik, ya itu memang penyakit tua repot ya. Makanya saya tuh pernah dengar kalimat hikmah, ada 3, kalau ketemu sama 3, itu tidak ada obatnya. 3 ketemu sama 3 itu tidak ada obatnya. Di antaranya 1, sakit campur tua. Sudah tua, sakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula. Ini obatnya dokter Israel nih. Biasanya begitu. Secara zahir itu tidak ada obatnya itu. Yang kedua, males campur miskin, tidak ada obatnya. Melarat tapi males. Tiap hari kerjaan main TTS. Saya main TTS, biasanya itu yang di sana di planet Mars sini tidak ada. Ngopi karo udut, ngobrol karo kancane. Kowe sok meneh duit 10 miliar arep gawe apa? Cerita ngalor ngidul aku harap lunga ning Bali ning Turki. Terakhir duitnya senek apa dong? Durung enek iki duitnya. Itu namanya KSM, khayalan si miskin. Itu jadi sudah males melarat, ada obatnya itu. Yang ketiga, permusuhan campur sama hasud. Wah ini juga ada obatnya ini. Hasud campur sama musuhan, aduh repot ini. Kalau permusuhan itu hanya karena beda pendapat dan lain sebagainya, ya mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau permusuhan itu karena dengki, ini yang repot. Obatnya itu susah itu ya, kalau permusuhannya karena dengki gitu.